Selamat pagi semuanya. Kita masuk ke desain arsitektur perangkat lunak yang scalable dan aman. Yang sudah pasti harus menggunakan ini adalah seperti e-commerce, fintech, sistem logistik, hingga platform pengembangan pembelajaran online dan pembelanjaan online kayak gitu ya. Karena kenapa kita harus aplikasi seperti itu harus sudah scalable dan aman, itu user visitornya akan semakin jauh tinggi berkembang. Oke, jadi aplikasi itu tidak boleh hanya sekadar berjalan. Dia harus bertahan di traffic yang tinggi, user semakin besar, semakin banyak, resource-nya tentunya bisa di scaling ke yang lebih besar, dan tim pengembangnya juga semakin banyak. Jadi sistemnya harus bisa dikembangkan dan tidak mustahil untuk dikembangkan. Oke, jadi kemampuan mendesain arsitektur yang scalable dan aman menjadi fondasi yang menyambungkan pemrograman dasar dan praktek rekayasa perangkat lunak modern atau desain arsitektur modern. Nah, desain arsitektur modern itu adalah kita bisa melihat contoh kecil kalau kita belajar virtualisasi gitu ya. Jadi satu aplikasi bukan di satu server, bukan di satu laptop, anggap aja gitu. Aplikasi sebesar apapun bukan satu aplikasi yang dikembangkan semakin besar, tapi aplikasi yang semakin besar itu memiliki kita mulai menempatkan satu menunya itu di satu server, satu menu di satu server, server ketiga di server ketiga, aplikasi menu ketiga di server ketiga, menu keempat di server keempat. Jadi kita harus menentukan bagian mana yang harus di server sendiri. Apakah menu dilihat dari fiturnya, ataukah bisa dilihat dari role-nya, dan tentu kita bisa paling kecil kita melihat modulnya ya. Jadi seperti aplikasi Shopee sebesar itu, mungkin menu keranjang itu di server sendiri, menu chat sama seller itu di server sendiri, apalagi payment itu biasanya di server sendiri. Jadi mereka saling memanggil, komunikasi datanya sangat kuat sekali di sana. Alasannya kenapa seperti itu, karena kebutuhan masing-masing menu dalam bekerja itu kan beda-beda ya. Jadi tiba-tiba ada kebutuhan yang tinggi di pencarian produk, atau kebutuhan tinggi di keranjang gitu misalnya, menambahkan banyak proses di sana, maka server yang bagian keranjang misalnya itu bisa kita tingkatin gitu istilahnya, RAM-nya mungkin, atau butuh lebih, atau storage-nya, atau mungkin kalau processing-nya yang tinggi seperti uh, di logistiknya, cek paymentnya dan lain-lain, itu prosesornya biar tidak ada terhambat kita tinggiin gitu ya. Jadi artinya setiap menu itu kita bisa mengatur prosesornya, kita kasih berapa core, RAM-nya berapa, dan storage-nya berapa. Nah, untuk seperti itu maka kita harus melakukan virtualisasi, atau intinya server management ya. Jadi setiap menu atau setiap modul itu di satu server sendiri masing-masing. Selain itu kita bisa scaling, kita juga bisa mengamankan. Jadi istilahnya kalau di hit sama hacker, diserang gitu ya, maka diserangnya di menu apa itu hanya server yang itu saja. Jadi untuk yang lain belum belum ikutan terserang secara otomatis. Jadi isolasinya juga membuat lebih aman. Oke. Filosofinya adalah scalability, security, dan reliability. Jadi tiga itu harus dibawa terus dalam pengembangan sistem arsitektur modern. Artinya apa? Scalability itu target outputnya kita bisa melihat dinamika latensinya kalau diakses, terus target throughputnya, dan juga
uh, pengembangannya nanti harus bisa dilakukan gitu ya. Kalau misalnya satu aplikasi besar itu di satu server saja, di satu tempat saja kita mendeploynya, maka kalau ada satu proses bagian mana gitu ya, yang dia membutuhkan processingnya tuh sampai 100%, maka menu yang lain juga akan down. Dia nggak akan kebagian resource dan nggak akan bekerja. Tapi kalau kita mengatur kayak tadi, satu menu, satu server, maka ada menu yang waktu itu sibuk banget dengan prosesor yang membutuhkan prosesor yang tinggi, maka cukup dia saja yang sibuk. Jadi menu lain tetap bekerja. Itulah scalability. Jadi kita bisa mengatur sampai sejauh itu. Lalu security ya sama seperti tadi, masing-masing menu mungkin beda penanganan security-nya, dan kita harus memikirkan komunikasi data antar servernya itu harus seaman mungkin gitu ya. Terus reliability itu operasionalnya. Jadi kita harus bisa memonitoring, kita harus bisa melihat log untuk melihat jika ada kendala itu log errornya apa, karena programmer itu bukan dukun ya. Kita tidak boleh menebak-nebak. Jadi kalau error apa, lognya harus jelas. Oh, errornya di sini. Jadi kita nggak akan salah penanganan gitu ya. Dan juga kalau reliability itu ada operasional uh, dan tentu strategi timnya juga harus dipikirkan di awal ya, bagaimana mengembangkannya. Apakah langsung direct ke server untuk melihat berbagai macam kebutuhannya, atau melalui akun-akun khusus yang dibatasi, atau dan tentu pakai Git versioning gitu ya. Itu harus ditentukan di awal. Kita bisa melakukan pengujian ya. Jadi kalau sistem itu pas dikembangkan itu kita diuji dulu di 1000 user, 10.000 user kayak gitu, atau kita menggunakan data yang besar. Dan juga kita harus menentukan integrasi dengan pihak ketiga atau enggak, atau library dari luar. Karena apa? Karena itu akan membuat kita jadi tidak tahu, misalnya ada error atau sangat lambat sekali sampai gateway timeout misalnya. Nah, ternyata ternyata itu bukan aplikasi kita yang error, tapi karena kita proses itu menggunakan layanan dari luar, kirim parameter kita ke API tertentu, nanti responnya apa, kita pakai untuk proses selanjutnya. Nah, yang dari luar itu ternyata sedang down. Kita nggak tahu, artinya kita nggak langsung ngerti itu. Jadi ternyata itu ada gangguan dari luar. Memang kita harus dokumentasinya harus kuat dan harus aware terhadap penggunaan library dari luar. Gitu. Dan tentu kita harus mengusahakan bahwa semua kebutuhan code itu adalah kita sendiri dan di server kita sendiri. Itu akan lebih enak. Walaupun di zaman sekarang hampir tidak mungkin ya, kalau aplikasi besar itu pasti menggunakan library dari luar. Contohnya Shopee pun itu kan pakai API request logistik ya. Jadi di aplikasi Shopee itu kita tahu barang kita sampai mana, itu kan dia merequest API dari logistik dari perusahaan tertentu gitu ya. Terus responnya apa? Jadi integrasi sistem sekarang sudah saling terhubung, dan juga di Shopee juga ada pembayaran kan, di menggunakan uh, Briva dan lain-lain, itu kan juga alur request ke perbankan juga. Jadi harus sama-sama saling menjamin bahwa programnya itu tetap berjalan dan tanpa error.
Oke, baik, mungkin itu saja, kita akan sambung lagi di video selanjutnya.